Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Mia Code. Pada video kali ini saya akan explore atau akan bagikan aplikasi source code dari wedding online, di mana di sini ada fitur berandanya atau fitur landing page-nya untuk order ya. Nah, di sini juga ada demonya. Kita coba lihat demonya. Seperti itu. Ini untuk tampilan mobile. Lalu di sini ada testimonial dan sebagainya untuk ucapan. Nah, setelah berhasil order, teman-teman akan diarahkan ke halaman landing page member. Nah, seperti ini. Di sini ada grafik untuk total pengunjung dan juga bisa diganti-ganti tampilannya sesuai dengan kemauannya. Lalu ada halaman untuk adminnya juga untuk mengatur siapa saja yang sudah order. Nah, di sini juga ada konfirmasi untuk statusnya. Nah, seperti teman-teman. Nah, kita akan lanjut bagaimana cara instalasi dari aplikasinya dan juga kita akan explore dari menu-menunya ya setelah berhasil instalasi dari aplikasinya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara instalasi dari aplikasinya. Baik, kita langsung saja bagaimana cara instalasi dari aplikasinya. Teman-teman yang pertama ekstrak dulu aplikasinya ya. Setelah berhasil download, lalu ekstrak dulu. Dan di sini agak sedikit berbeda karena kita menggunakan CI 4 ya, versi 4. Jadi yang pertama teman-teman siapkan dulu komposer ya, komposer. Jadi install dulu komposernya. Kalau di Windows tinggal download, lalu install saja, gampang, tinggal next seperti itu ya. Download dulu lalu install dulu komposernya. Setelah itu kita akan gunakan Visual Studio Code, VS Code ya. Jadi teman-teman download dulu juga Visual Studio Code-nya. Kalau misalkan sudah ada ya, jadi nggak usah tinggal lewat aja. Nah, di sini tinggal download dulu Visual Studio Code-nya ya. Karena menggunakan cara menjalankannya itu menggunakan Spark Server. Oke, kalau sudah semuanya, teman-teman bisa pause dulu aja videonya, lalu bisa dilanjut kalau misalkan sudah install Composer dan juga Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita akan lanjut ya. Lanjut teman-teman bisa apa namanya? ekstrak dulu. Setelah diekstrak kita cut ya, cut masukkan ke dalam C sum htdoc. Sebenarnya kode igniter 4 itu enggak masuk ke dalam folder htdoc juga bisa jalan. Tapi kita masukkan sajalah ya. Kita paste. Kita tunggu prosesnya selesai. Dan ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman ini ya sesuaikan. Oke, karena si aplikasi ini membutuhkan subdomain. Jadi teman-teman buat dulu subdomainnya di lokal ya. Jadi yang pertama teman-teman masuk ke folder folder sum, masuk folder sum lalu masuk ke folder Apache ya, atau jangan langsung dulu ke sum deh. Kita masuk dulu ke folder C, lalu masuk folder Windows. Lalu kita cari folder dengan nama sistem 32 ini kita buka. Lalu setelah itu kita cari folder drivers, buka. Setelah itu kita masuk ke folder etc yang ini. Nah, di sini teman-teman ubah pada file host ini ya, caranya buka dulu aja si Sublime Text tapi menggunakan run as administrator ya. Kita di sini dulu.
buka Sublime Text-nya, klik kanan, klik Run as Administrator. Ini, sorry. Nah, setelah terbuka, kita bisa di-drag ini, drag ke sini ya. Kalau nggak bisa, dimasuk aja ke Open File, cari folder etc yang tadi. Windows, masuk ke sistem 32 mana? Sini, lalu cari folder drivers, folder etc, folder host. Nah, kita open. Nah, teman-teman sesuaikan ya, samakan ya. Kalau misalkan nggak ada ini masukin dulu nih, karena kita akan menggunakan subdomain pada lokal. Biasanya kan di localhost slash nama aplikasi. Sekarang kita akan buat home-nya dulu untuk subdomain home, lalu undangan, lalu admin titik localhost. Nah, jadi kita buat dulu subdomain 3 ini ya. Nah, setelah itu tinggal Ctrl S atau save ya. Seperti itu. Ini boleh kita close lagi atau di minimize boleh lah. Saya close aja ya. Boleh di close. Oke, setelah itu teman-teman masuk lagi ke folder sum, lalu masuk ke folder Apache, kita konfigurasi dulu ya. Folder Apache, masuk ke folder config yang ini, lalu masuk ke extra. Nah, di sini ada httpd vhost, dibuka aja ya. Lalu teman-teman tambahkan seperti ini codingannya ya. Use ya, tambah seperti ini aja. Boleh di pause dulu videonya, sesuaikan. Nah, setelah itu save ya, jangan lupa Ctrl S di save. Oke, setelah konfigurasinya selesai, kita akan lanjut bagaimana cara instalasi dari aplikasinya. Teman-teman sudah terpaste ya di htdocs si aplikasinya My Wedding 2 yang itu. Lalu kita akan jalankan modul Apache dan juga MySQL-nya ya. Jalankan modul Apache dan MySQL-nya. Kita akan panggil si aplikasinya. Tapi cara panggilnya si i4 itu berbeda, nggak bisa langsung seperti ini. Kita harus nyalakan dulu Spark servernya. Nah, caranya teman-teman buka kode editor dari Visual Studio Code-nya. Oke. Lalu masukkan si aplikasinya, atau saya ulang lagi ya. Kita new Windows, saya ulang. New Windows. Oke, kita ulang dari awal. Nah, setelah terbuka nih Visual Studio Code-nya, teman-teman klik File, lalu Open Folder. Pilih folder yang tadi ya, yang aplikasinya yaitu yang ini, lalu select folder. Nah, kenapa kita menggunakan Visual Studio Code? Karena menjalankannya itu harus menggunakan terminal ya, untuk mengaktifkan Spark server dari si i4-nya. Nah, setelah itu ini udah berhasil nih, udah masuk. Kita masuk saja ke klik menu terminal ini, new terminal, atau nggak usah new terminal ya, karena sudah ada. Oke. Nah, ini sudah diarahkan sesuai ya untuk root-nya.
tinggal teman-teman ketik saja php spark server lalu enter. Oke, di sini tinggal klik saja nih, atau kita masuk ke localhost langsung, home titik localhost slash, enggak pakai slash tapi titik 2 8080, karena kita sudah membuatkan subdomain ini kan. Nah, kalau misalkan ada error ini, kita harus buat database-nya. Masuk ke localhost slash phpMyAdmin. Setelah itu kita buat database-nya, klik new. Lalu nama database-nya db_wedding look create ya. Oke, sudah terbuatkan. Setelah itu kita import. Ini agak sedikit berbeda ya cara instalasinya, karena sudah menggunakan CI4. Lalu pilih choose file. Setelah itu kita masuk ke mana? Ke aplikasi ya. Ke aplikasi My Wedding. Ada folder database di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa dibaca dulu catatannya. Pilih saja yang My Wedding, lalu open. Klik go. Oke, tunggu saja proses importing data tabelnya selesai. Oke, setelah berhasil semuanya termigrasi datanya, kita balik lagi ke sini lalu reload ya. Reload. Kita coba ulangi. Kita ulangi, masuk ke sini. Ini kita matikan dulu. Ctrl C, masuk ke terminal lalu Ctrl C. Ya, kita close dulu. Lalu kita coba ulang lagi php spark serve. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini, masuk ya. Ini bisa di close dulu. Kita ulangi home titik localhost titik 8 titik localhost titik 2 8080. Oke, ada yang error. Sebentar. Kita coba localhost slash titik 8080. Sorry. Nama database-nya salah ini. Ini nama database-nya DB Wedding. Di sini kita coba balik lagi ke sini ya. Ke code editor, lalu masuk ke app. Masuk ke masuk ke config. Nah, di sini ada folder database. File database, sorry. Nah, di sini ganti aja menjadi wedding, sesuaikan dengan database di phpMyAdmin ini ya. Sesuaikan saja ya. Lalu Ctrl S, jangan lupa save dulu. Lalu ini di terminalnya Ctrl C, close dulu. Oke, setelah sama dengan ini nih yang tadi kita buat database-nya, tinggal kita jalankan lagi Spark server-nya ya, php Spark server. Oke, kita balik lagi ke sini, kita coba reload. Nah, sudah berhasil terinstall dengan baik aplikasinya teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman member yang sudah gabung, apabila ada kesulitan cara instalasinya bisa langsung japri saja ke saya ya. Sip, mantap ya. Nah, kita akan uh, explore fiturnya ya. Ada apa saja.
Yang pertama, di sini untuk halaman home ya. Jadi inti untuk halaman home ini bisa diakses oleh user siapa saja ya, kalau misalkan di cloud nanti. Nah, di sini ada fitur. Nah, ini bisa dibuat usaha juga sih sebenarnya ya. Untuk seperti ini. Di sini juga ada harga. Di sini ada tema. Kita coba lihat demo ya. Kita coba lihat demo, misalkan kita mau pilih template-nya yang mana. Saya mau lihat dulu yang ini misalkan. Klik open new tab link. Yes. Nah, tampilan seperti ini lalu kita klik. Oke. Ada suaranya juga ya. Sebenarnya ini untuk responsive mobile sih, kalau kata saya. Di sini ada sampul. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan nama yang order ya. Ini ada memulai, ada acara, ada album ya, ada cerita, ada lokasinya juga. Nanti ini bisa disetting-setting sesuai dengan yang order seperti itu ya. Nah, kalau misalkan untuk mobile ini bagus juga kayaknya, kita coba lihat. Nah, dia jadi ada sticky-nya di sini ya. Teman-teman bisa ekspor saja dan juga bisa dibuatkan template dari undangannya seperti itu. Nah, ini untuk halaman depan. Ketika ada yang mau buat undangan kan bisa langsung saja diklik di sini nih buat. Nah, seperti itu. Pesan yang mana misalkan pesan yang ini. Nah, di sini langsung dia URL-nya diarahkan kemana, misalkan namanya Dean dan misalkan gitu ya. Nah, nanti yang di URL-nya sesuai dengan ini ya. Lalu emailnya yang ini misalkan passwordnya Dean, nomor handphonenya yang ini. Kita lanjut. Nah, upload fotonya teman-teman bisa explore saja lah ya, explore saja karena akan terlalu panjang ini videonya. Pokoknya ini cukup keren lah aplikasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian halaman admin ya. Kita masuk ke halaman admin. Di sini kita tambahkan saja seperti ini ya. Untuk admin login-nya, atau untuk admin kita buat dulu tab baru. Ininya admin titik localhost slash titik 2 8080/login untuk admin. Jadi subdomainnya itu untuk admin ya. Emailnya admin@admin.com, lalu passwordnya admin. Kita coba login. Nah, ini untuk halaman admin. Jadi ada penggunanya nih yang sudah order ada 3 misalkan. Nah, ini di sini ada juga status. Di sini dia belum lunas, bisa dikonfirmasi ya. Bisa dilihat, bisa dikonfirmasi dan sebagainya. Sini ada data penggunanya ya. Data pengguna yang sudah buatkan tadi ya di sini ya, buat undangan. Nah, pengguna di sini ada data pembayarannya juga. Itu seperti itu. Lalu di sini ada dashboardnya juga. Nah, di sini ada menu setting untuk identitas harganya. Mau disetting berapa misalkan kalau di sini. Nah, ini kan sesuai dengan yang ini. Begitu. Ini untuk halaman admin masih cukup sederhana sih, tapi keren untuk informasinya ya. Fungsinya berjalan lah. Nah, kalau misalkan kita login sebagai dia nih yang sudah order ya, sebagai siapa yang ini. Kita login misalkan.
Ray Dinda, passwordnya Ray Dinda. Kita login. Nah, ini untuk halaman member atau pelanggan yang sudah order ya. Ya, yang pertama di sini ada total pengunjung, di mana dia bisa mengecek berdasarkan grafik pengunjung ya. Lalu di sini ada tampilannya, dia juga bisa ubah-ubah sesuai dengan yang dia mau. Misalkan mau yang ini dipilih, tinggal pilih aja. Seperti itu. Ya, kita coba lihat nih, lihat website. Oke kan? Seperti itu, kalau misalkan mau diubah tampilannya, yang ini. Kita lihat website. Oh, berubah kan? Nah, jadi kalau misalkan statusnya udah aktif, dia bisa mengakses dan juga bisa dibagikan linknya. Bagian link berdasarkan yang ini. Kita coba. Nah, kan namanya dia seperti ini. Slash nama yang order. Begitu. Di sini juga bisa diubah-ubah untuk fotonya. Nah, oke, teman-teman bisa explore saja lah ya. Bisa explore. Pokoknya ini cukup keren lah. Keren. Dan semoga bermanfaat aplikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.